selain bersyukurnya kita dengan ada dunia pendidikan perguruan tinggi ini, ya paling tidak setelah keluar dari dunia pendidikan ini apa yang harus dicapai oleh siswa-siswa yang alumni lah dari Poltek, itu yang perlu kita lihat juga. Seperti jangan setelah keluar dari dunia pendidikan perguruan tinggi namun kita hanya pulang ke rumah Ya, nganggur gitu ya. nganggur. Betul. Nah, Jadi begini, kebijakan dari Kementerian Vokasi pada saat ini mencanangkan. Jadi kedepannya ini nanti rencananya SMK bisa sampai 5 tahun. menjadi Ya, seperti diploma. diploma juga. Jadi nanti akan nyambung ke perguruan tinggi, ke politeknik untuk bisa dapatkan D3 sama D4, sarjana terapan. Nah, ini suatu kebijakan yang memang plus untuk orang yang ketika lulus kuliah ingin langsung bekerja. Kenapa saya bilang? Karena mereka nanti ketika lulus, mereka harus punya sertifikat pendamping ijazah, yaitu kompetensi. Oh, berarti ini bukan hanya di tingkat perguruan tinggi ya? Iya. Yang kita tahu tahun yang dulu-dulu itu adalah ijazah dari perguruan tinggi didampingi oleh sertifikasi itu. Iya. Berarti sekarang untuk Mulai dari SMK mereka SMK sudah dapat. Oh, bagus. Berarti maksudnya di sini kita harus membangun istilahnya anak-anak SMA tidak hanya keluar membawa ijazah, tapi ada kreativitas yang akan dibawa lagi ke perguruan tinggi yang berikutnya. Betul. Tapi memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi Ya. kalau SMA mereka tuh lebih ke nanti ke sains untuk ininya, teoritisnya lah. Ya. Tapi kalau vokasi SMK yang sekolah vokasi itu memang mereka nanti untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan ataupun bekerja di industri. Nah, jadi kenapa Indonesia juga mendukung untuk program vokasi ini, karena kita kan surplus secara kependudukan, apalagi nanti di tahun 2030-an itu kita surplus karena untuk jumlah pemudanya itu lebih banyak daripada yang tua gitu ya. Jadi usia produktif. Iya. Dan ketika kita melihat negara Eropa dan ini mereka kekurangan nanti pemudanya gitu ya. Akhirnya kita bisa ekspansi ibaratnya bahasanya untuk sebagai pekerja. Nah, itu yang kita harus dampingi mereka dengan adanya sertifikat kompetensi. Karena sekarang itu yang dicari kompetensi, bukan ijazah sebenarnya. Bahwa sekarang ijazah kadang hanya pendompleng, tapi yang saat ini yang kita perlu utamakan itu adalah skill. Ya, skillnya, Nah, sertifikasi skill. tadi. Jadi sebagai contoh, vokasi ini yang menginikan dari Jerman misalnya, dari Belanda, beberapa negara-negara yang memang fokus ke sana, mereka diploma itu lebih cepat untuk bisa mendapatkan pekerjaan dibandingkan sarjana. Karena sarjana, mohon maaf, bukan apa-apa. Jadi ketika disuruh bekerja dengan ada perbandingan dengan yang ini, mereka lebih cepat yang diploma. Karena Diploma. apa? Praktek mereka itu lebih banyak daripada teori. Benar. Istilahnya lebih diutamakan prakteknya Iya, dari prakteknya. diploma. Baik, Bung. Mungkin ada sedikit referensi lah untuk dunia pendidikan kita. Ya, kalau saya referensinya seperti ini. Jadi dengan adanya keputusan Presiden menyatakan bahwasanya di Indonesia ini ada beberapa daerah yang menjadi prioritas pembangunan dan tanah laut sebagai salah satunya. Oh, berarti tanah laut masuk nih? Masuk. Nanti kan dibangun pelabuhan, kemudian akan difokuskan untuk industri. Inilah kesempatan. Kemudian ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Tetangga kita nih. Ya, tetangga. Jadi yang kita harus siapkan tuh apa? Kita punya sebenarnya ketiga-tiganya ini. Benar sekali. Jadi yang pertama, sumber daya manusia kita punya banyak, ya kan? Kemudian sumber daya alam kita punya banyak. Sangat banyak. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah sumber daya global. Ini yang harus kita bangun. Orang-orang kita harus punya mindset global. Iya, benar. Artinya nanti kalau sudah tetangga kita jadi ibu kota negara, kita ini minimal jadi Bandung. Benar. Harusnya seperti kita berpandangan dari ibu kota yang sebelumnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi bolehlah pemerintahan misalnya di Jakarta, tapi Bandung itu sebagai tempat rekreasinya, sebagai tempat segala macamnya, bahkan pendidikan juga berkembang di sana. Industri besar sangat. Iya. Jadi tanah laut ini pas kedapatan yang industri, ya.
Jadi dengan adanya nanti pelabuhan yang langsung ke laut, saya rasa ini suatu lompatan yang sangat besar dan kita harus mempersiapkan jangan sampai nanti ketika sudah banyak industri, anak muda kita, para pemuda kita hanya menjadi penonton. Itu maka dari itu kita harus menyiapkan SDM-nya, SDM-nya tadi. benar sekali. Dan mereka harus berpikir secara global. Jadi kalaupun nanti masuk, jangan maulah sebagai ibaratnya yang bawahannya minimal supervisor gitu kan. Makanya kita harus siapkan mereka juga secara mental, secara segala sesuatunya kita harus siapkan dari sekarang. Dan itu sudah akan didukung oleh perguruan tinggi yang ada di daerah kita Nah, sendiri. itu salah satunya. Baik Bung, terkait sistem pembelajaran saat ini, apakah ini hanya di masa pandemi atau akan berlanjut? Kalau menurut saya pasti ini akan berlanjut. Karena berdasarkan arahan dari Mas Menteri, kita nanti ini sampai Januari untuk blended learning ini dari yang online ini juga. Ke depan tentunya ini akan selalu diterapkan. Jadi di luar contohnya memang negara-negara lain itu mengembangkan juga pembelajaran online ini. Dan banyak sekali platform-platform yang memang bisa support ke sana. Dan ini kan kita melihat dari segi efisiensinya memang sangat-sangat menguntungkan gitu untuk si pembelajar itu sendiri. Jadi kita bisa mengakses kapan saja, kemudian banyak metode yang kita bisa nanti cari gitu ya dengan adanya media sosial saat ini, kemudian dengan adanya YouTube apa segala macam. Saya rasa ini akan terus berlanjut. Baik, berarti memang kita harus mempersiapkan. Nah, bagaimana kesiapan untuk penerapan sistem ini? Untuk menerapkan sistem ini sebenarnya kita belum terlalu siap. Kenapa saya bilang belum terlalu siap? Karena masih banyak infrastruktur yang belum siap. Nah, contohnya misalnya nanti platform yang digadang-gadang oleh kementerian itu juga belum siap, belum ready. Kemudian kalaupun kita nanti memakai platformnya orang lain, contoh misalnya boleh kita sebut merek? Silahkan. Ya, misalnya ada ruang guru sebut saja ya, yang Mas Belva mengundurkan diri akhirnya jadi staf staf kepresidenan karena dianggap aji mumpung gitu ya. Akhirnya dia mundur dan itu saya sangat berikan respon positif. Ini luar biasa gitu ya. Maksudnya gentleman dengan ini dia mundur dan berfokus. Hal-hal seperti ini harus kita kita kasih perhatian. Karena dengan adanya sistem pergerakan yang baru ini tadi, orang mulai berpikir efektivitasnya tapi orang tidak akan meninggalkan pendidikan itu sendiri gitu ya. Tapi mendukung ya. Akhirnya kayak bimbel apa segala macam. Memang kalau kita hanya berpikir yang konvensional, datang kemudian apa segala macam itu akan banyak makan waktu, biaya dan segala macamnya. Tapi dengan adanya platform menggunakan teknologi, saya rasa ini akan terus berkembang. Apalagi ini 4.0 semuanya sudah dengan teknologi. Benar, karena ada perkembangan zaman tadi, memang kita harus memanfaatkan hal itu, namun tidak mengurangi kurangnya pembelajaran seperti bertatap muka ataupun betul. Baik Bung, tantangan dunia pendidikan ke depannya ini seperti apa nanti? Nah, ini menarik. Kalau kita bicara masalah tantangan, tentunya akan selalu ada tantangan ke depan gitu ya. Dan ketika kita baru bicara tentang 4.0, di Jepang mereka sudah bicara 5.0. Artinya nanti bukan teknologi lagi, tapi tentang artificial intelligence, robot apa segala macam. Yang mungkin saja nanti yang mengajar itu adalah robot. Ketika kita mau bikin kopi, yang ngajarin robot gitu ya, bukan barista lagi atau apapun itu. Nah, tantangan ke depan ini kita sudah tidak bisa melepaskan yang namanya teknologi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, para generasi millennials ataupun generasi yang lain itu harus siap dengan yang namanya teknologi. Entah itu nanti dengan pelatihan, entah itu dengan apapun itu, workshop apa segala macam, mau tidak mau harus diikuti. Dan itu memang istilahnya tadi, kita untuk pengembangan diri lebih diutamakan lah, seperti itu. Tentang pengembangan kedepannya seperti apa dunia pendidikan ini, kalau menurut Bung Galih, untuk kita di daerah nih ya, di tanah laut, di tanah laut,
apa yang perlu istilahnya di-push lah untuk itu? Sebenarnya kebijakan pemerintah ini sudah cukup mendukung dengan adanya ini. Tinggal nanti kita bagaimana melihat sisi positifnya. Positifnya adalah dengan adanya pandemi ini, semua orang mulai memikirkan bagaimana caranya agar pendidikan ini bisa diakses. Contohnya tadi ketika kita berbicara, ada yang areanya masih area remote, internetnya belum ini, akhirnya mereka harus mengusahakan supaya dapat jaringan internet. Nah, ini termasuk salah satu memaksa tapi ke arah yang kebaikan untuk mendapatkan akses pembelajaran. Mungkin kalau dulu orang pergi ke sekolah dengan jarak yang jauh, kemudian aksesnya, tapi orang masih punya semangat untuk itu. Nah, sekarang mungkin kita sudah tidak berbicara masalah akses ruang dan waktu lagi, tapi memang kemauan. Jadi kalau sudah ada kemauan untuk ke arah sana, dan saya tadi sudah berbicara di sebelumnya bahwasanya tanah laut sebagai nanti lebih ke industri yang sudah terpilih untuk program pemerintah, ya mau tidak mau para pemudanya harus siap untuk bisa belajar, entah itu dengan blended learning, online, apa segala macam, mau tidak mau. Dan salah satunya kita sebagai anak-anak daerah, anak-anak tanah laut, jangan sampai kita hanya menjadi penonton tadi. Jadi kalau sudah siap infrastrukturnya semua, ternyata yang masuk orang luar. Nah, ini masalah. Kita hanya dari bagian-bagian kecil yang ada di barisan industri tadi. Baik, Bung. Ini kita minta menurut dari Bung Galis sebagai praktisi akademisi, terus konsultan pendidikan, kedepannya ini ya saran apa sih yang harus diperbaiki dari dunia pendidikan ini? Nah, ini menarik pertanyaan gitu ya. Jadi saya juga selaku konsultan pendidikan gitu ya. Ketika kita ya, Bung Gali mempunyai salah satu Gali Foundation. Itu jadi memang sebagai putra daerah tanah laut, saya merasa harus memberikan kontribusi terkait pendidikan. Jadi saya fokusnya memang ke pendidikan. Saya menyiapkan putra-putri tanah laut untuk bisa mengakses pendidikan itu. Jadi salah satu contoh bagaimana mereka mencari jurusan, kemudian bagaimana bisa untuk melanjutkan kuliah atau mencari beasiswa apa segala macam, saya berikan itu, konsultasi itu. Yang sekarang kan program pemerintah kayak Kartu Indonesia Pintar apa segala macam itu sudah dijalankan, tapi tidak bisa waktu implementasinya itu pas gitu. Jadi saya lebih ke arah sana. Jadi persiapan untuk kedepannya pembenahannya itu seperti itu ya, perbaikannya. Betul. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang perbaikan, berarti ada sesuatu yang kurang pas gitu ya, atau ada yang sesuatu yang harus dibenahi. Ini menarik. Jadi sebenarnya sistem kita itu sudah bagus. Jadi kalau kita lihat undang-undang guru dan dosen ya itu kita bisa lihat sebenarnya metode yang kurang tepat. Pada saat metode kita yang offline kita sudah mulai nyaman, kemudian tiba-tiba ada pandemi, lalu metodenya harus berubah dan kita belum siap. Nah, secara mendadak lah istilahnya. Ya, secara mendadak ibaratnya harus berubah. Berbeda misalnya di bidang kedokteran, ketika plan A gagal, maka ada tindakan yang lain dan mereka sudah siap untuk itu, misalnya di bidang kesehatan atau apa. Tapi ketika di pendidikan ini dengan datangnya kemarin virus ini, tiba-tiba kita tuh kayak kebingungan ini metode apa yang tepat. Dan salah satunya cara tadi memang online, mau tidak mau ya mengurangi physical distancing apa segala macam. Itu sudah tepat, tapi metodenya ini kita belum siap. Nah, jadi yang jadi masalah dari sistem itu sebenarnya sudah bagus, tinggal implementasi yang harus kita benahi. Benar, dari halnya seperti protokol kesehatannya. Betul. Seperti itu. Karena itu kan yang paling penting itu di situ. Jadi bisa dibayangkan ketika sudah new normal, anak-anak TK misalnya PAUD kemudian sampai ke perguruan tinggi, ya mau tidak mau harus ekstra guru-guru ibaratnya atau dosen, karena mereka pasti bergerombol. Iya kan, dan untuk mengontrol anak kecil mungkin lebih sulit daripada ini. Seperti saat ini kan apakah efektif untuk memakai masker ataukah yang harus memakai hand sanitizer? Menurut kita sih harus ada lagi lah tahapan-tahapannya untuk bisa
mengatasi wabah itu bisa terdampak untuk orang-orang kita seperti itu. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat ya, positifnya sekarang orang-orang kita, bahkan anak kecil saya lihat sudah pakai masker, face shield apa segala macam, sudah terbiasa cuci tangan. Jadi dampak ini memberikan dampak yang sangat positif sebenarnya terhadap gaya hidup ya. Gaya hidup sehatnya sekarang mulai sadar Di masa new normal ini. Iya. Jadi sudah mulai kelihatan. Kalau dulu mungkin jarang sekali orang yang mau pakai masker, apalagi pakai face shield apa segala macam, itu kurang sekali. Dan facial pun baru saat ini kan yang istilahnya lahir lah. Ya, betul. Dan dunia pendidikan itu wajib memberikan perhatian khusus terhadap itu. Jadi protokol kesehatan di sekolah, kampus atau apapun itu wajib. Karena masyarakat akan melihat dari sana. Ya, jadi akan menjadi percontohan, dan mereka ketika pulang misalnya ke rumah akan terbawa oleh itu. Baik Bung, mungkin kita meminta sedikit pesan lah untuk masyarakat kita terkait pendidikan saat ini. Pesan. Baik, kalau saya sebagai akademisi, kemudian sebagai putra daerah di Tanah Laut juga, pesan saya sebenarnya tidak ada warga Tanah Laut yang harus berhenti sekolah atau tidak kuliah atau apa, karena memang program pemerintah sudah menyatakan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan itu. Dan kalau kita melihat sekarang tinggal mental mereka mau tidak merubah mental kere itu tadi yang manja ya. Betul, saya melihatnya manja karena dengan fasilitas yang sudah seperti ini dan mereka tidak mau untuk mendapatkan pendidikan, itu harus yang seperti apa lagi ya. Jadi saran saya untuk pemuda-pemudi di Tanah Laut, kemudian sebagai para pelajar juga, teruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu pulang ke daerah, kita bangun daerah kita ini biar bisa berkembang, karena nanti roadmap-nya ini sudah jelas. Ke depan kita akan jadi kabupaten yang lebih banyak industrinya, tetanggaan dengan Calon ibu kota. Jadi harus siap. Jangan sampai nanti kita jadi penonton kayak tadi. Benar sekali. Selain kita membangun SDM, tapi kita harus menguasai skill-skill yang harus dipersiapkan oleh pemuda-pemuda gitu. Baik, terima kasih banyak Bung untuk kesempatan hari ini. Ya, ini menarik sekali perbincangan kita. Saya sebagai host yang istilahnya kita cuma mengobrol santai, namun kita memberikan informasi dan inspirasi buat masyarakat di program Haru Biru ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bung Galih untuk waktunya. Harapan kami semoga dunia pendidikan kedepannya lebih bagus, baik itu untuk negara kita ini, yang lebih utama lagi untuk daerah kita, Kabupaten Tanah Laut. Selama kita ada kemauan, apapun saja bisa kita capai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.